Kenapa kok disunatkan sholat antara adzan dan iqamah? Karena juga ada keterangan yang menjelaskan bahwa wal hikmah fin nadbi ilaihima. Kenapa kok sholat sunat qobliyah itu disunatkan? Roja'u ijabati doa, karena berharap akar dungoy mandi. Li'anna doa bainal adzan wal iqamah la yuraddu, karena melakukan doa antara adzan dan qomat itu tidak ditolak oleh Allah, mustajab. Jadi sempatkan setiap kita selesai doa adzan itu, sempatkan doa bahasa Jawa, bahasa Indonesia, hajat-hajat kita sebelum iqamah dikumandangkan. Antara adzan sampai iqamah itu ono donga mandi, ada doa yang tidak Allah tolak, makanya disunatkan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahaihi tatanazzalu rahmat wal barakat wassalatu wassalam ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajasad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahaman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam bail ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah ka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Al-hadisus samin, hadis yang ke-8, bab sholat bainal adzan wal iqamah. Hadis yang ke-8 dari kitab Mukhtarul Hadisis Syarif, hadis-hadis mulia yang terpilih. Hadis yang ke-8, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti bismillahirrahmanirrahim. Baina kulli adzanaini sholatun liman sya'a, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau mengutip sabda Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah mengatakan, baina kulli adzana, ini di antara dua adzan, masing-masing dua adzan. Dua adzan yang dimaksud adzan dan iqamah, adzan sampai qomat. Di antara adzan, setiap antara adzan dan iqamah itu ada sholat sunat yang sunat dikerjakan bagi orang yang mau mengerjakan. Liman sya'a, dawuh Kanjeng Nabi itu liman sya'a, berarti Nabi nak memaksa umatnya mengerjakan. Berarti setelah adzan, sebelum iqamah, setiap mau mengerjakan sholat fardu yang jelas diadzani. Setelah adzan dan sebelum iqamah, antara dua-duanya ini ada sholat yang disunatkan, yang kita kenal dengan sebutan sholat sunat qobliyah. Jadi semua sholat fardu punya sholat sunat qobliyah. Subuh, qobliyah subuh berapa rakaat? Berapa rakaat qobliyah subuh? 2 rakaat. Istilah lain dari qobliyah subuh sholat sunat fajar. Rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha.
2 rakaat sholat sunat fajar, 2 rakaat sholat sunat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini hadis sahih. Maksudnya Kanjeng Nabi dawuh gitu, berarti pahalanya besar. Kok seandainya seluruh dunia dan seisinya milik kita, lalu kita sodakohkan semua, ganjaran sodakoh seluruh dunia masih kalah jauh dengan sholat sunat qobliyah subuh. Bagi yang tidak sempat mengerjakan qobliyah subuh sebelum sholat subuh, karena kita datang ke musola atau ke masjid sudah iqamah, sudah imamnya mau melaksanakan sholat subuhnya, kita bisa mengerjakan sholat sunat qobliyah subuh sesudah sholat subuh. Karena tidak ada sholat sunat ba'diyah subuh, itu tidak ada. Jadi qobliyah subuh ini pahalanya yang paling besar dari yang lain, sholat sunat rawatib yang lain. Terus zuhur ada qobliyah zuhur yang muakkad 2 rakaat, yang ghairu muakkad 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi qobliyah zuhur itu bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat tapi 2 salaman. Terus qobliyah asar. Kalau qobliyah asar ini harus 4. Jadi tidak ada qobliyah asar 2 rakaat di kitab mana saja. Yang ada qobliyah asar itu 4 rakaat. Terutama bagi pendosa. Kalau ingin tetap disayang Allah, karena yang doakan langsung Kanjeng Nabi. Rahimallah liman sholla arba'an qoblal asri. Semoga Allah memanjakan, semoga Allah menyayangi orang-orang yang mengerjakan sholat sunat 4 rakaat sebelum sholat asarnya. 4 rakaat ini bisa 1 salaman, yang jelas tanpa tahiyat awal. Bedanya sholat sunat qobliyah asar sama sholat asarnya, kalau sholat asarnya ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Kalau qobliyah asar tidak usah tahiyat awal, tidak usah, langsung tahiyat akhir. Jadi bisa disambung 4 rakaat, 1 salaman, bisa 2 rakaat salam, bisa 2 rakaat salam, bisa gitu. Kalau disambung jangan sampai dikasih tahiyat awal, biar tidak mirip sama sholat asarnya. Saya biasanya rakaat pertama baca Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas, ketiga Al-Falaq, keempat An-Nas. Kita habis melakukan dosa ya, yang enak sholat sunat qobliyah asar itu, biar segera diampuni, langsung dibusek seketika itu. Karena yang dungo langsung Kanjeng Nabi. Istimewanya orang sholat sunat qobliyah asar itu sing ndongakno langsung Kanjeng Nabi. Semoga Allah menyayangi orang-orang yang melakukan sholat sunat qobliyah asar 4. Jadi tidak ada qobliyah asar 2 itu. Kalau orang tidak ngaji pasti qobliyah asarnya 2. Banyak salah paham. Belajar di hadis mana saja, belajar di kitab mana saja, tidak ada sholat sunat qobliyah asar 2 itu tidak ada. Rata-rata semuanya 4. Terus qobliyah maghrib. Kalau qobliyah maghrib ini ulama khilaf. Ada yang bilang sunat, ada yang bilang tidak sunat. Makanya jarang ulama-ulama kita, kiai-kiai kita mengerjakan qobliyah asar. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal milih meninggalkan. Tapi kalau Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i malah mengerjakan. Karena dengan dasar ini di antara adzan dan iqamah ada sholat sunat bagi yang mau. Jadi qobliyah maghrib itu tetap disunatkan 2 rakaat. Yang muakkad itu ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kalau itu tidak hilaf ulama. Kalau yang qobliyah maghrib ulama beda pendapat. Kalau sholat sunat qobliyah isya ulama sepakat, karena dasarnya hadis barusan, antara azan dan iqamah itu ada sholat sunat. Jadi qobliyah isya 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Qobliyah isya itu sholat sunat ghairu muakkad, ba'diyah isya sholat sunat muakkad. Qobliyah subuh sholat sunat muakkad. Qobliyah zuhur 2 rakaat itu muakkad, 4 rakaat ghairu muakkad. Ba'diyah zuhur 2 rakaat itu muakkad. Yang 4 rakaat ba'diyah zuhur itu ghairu muakkad. Qobliyah asar 4 rakaat itu ghairu muakkad. Qobliyah maghrib ghairu muakkad, ba'diyah maghrib muakkad. Qobliyah isya ghairu muakkad, ba'diyah isya muakkad. Apa maksudnya muakkad sama ghairu muakkad? Muakkad itu berarti
kuat. Ghairu muakkad tidak kuat kesunatannya. Maksudnya gimana? Kanjeng Nabi kalau tidak pernah meninggalkan tiap hari itu namanya muakkad. Kalau kanjeng Nabi kadang ngerjakan kadang enggak, itu namanya ghairu muakkad. Itu bedanya sholat sunat itu. Kanjeng Nabi kalau ba'diyah maghrib selalu mengerjakan di rumah maupun di perjalanan. Ba'diyah isya kanjeng Nabi selalu mengerjakan. Sakit sehat di rumah maupun di perjalanan mengerjakan. Qobliyah subuh muakkad kanjeng Nabi selalu mengerjakan. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur kanjeng Nabi selalu mengerjakan. Tidak pernah meninggalkan. Kalau 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur kadang Nabi mengerjakan, kadang tidak. 4 rakaat sebelum asar itu ghairu muakkad. Kanjeng Nabi ngelakoni, kadang tidak. Itu maksudnya. Qobliyah maghrib kadang kanjeng Nabi ngelakoni, kadang tidak. Tapi kalau ba'diyah maghrib Nabi selalu mengerjakan. Itu maksudnya muakkad sama ghairu muakkad. Kenapa kok disunatkan sholat antara adzan dan iqamah? Karena juga ada keterangan yang menjelaskan bahwa wal hikmah fin nadbi ilaihima. Kenapa kok sholat sunat qobliyah itu disunatkan? Roja'u ijabati doa, karena berharap agar dungoe mandi. Li'anna doa bainal adzan wal iqamah la yuraddu, karena melakukan doa antara adzan dan qomat itu tidak ditolak oleh Allah, mustajab. Jadi sempatkan setiap kita selesai doa adzan itu, sempatkan doa bahasa Jawa, bahasa Indonesia, hajat-hajat kita sebelum iqamah dikumandangkan. Antara adzan sampai iqamah itu ono donga mandi, ada doa yang tidak Allah tolak, makanya disunatkan sholat. Wa kullama kanal waktu asyraf, ketika waktu tersebut mulia, kana thawabul ibadah fi aksar, maka pahala ibadahnya pun juga banyak pastinya. Jadi hadis ini menyimpulkan bahwasanya penting menjaga sholat sunat qobliyah dan ba'diyah itu. Bedanya kalau qobliyah tidak, masih bisa dikerjakan sesudah sholat fardu ketika belum sempat mengerjakan sebelum sholat fardu. Kayak kita sering datang ke langgar, ke masjid ya, sudah imamnya sudah mulai mengerjakan sholat fardu, maka nanti setelah selesai sholat fardu kita boleh mengerjakan qobliyah boleh, tapi niatannya qobliyah bukan ba'diyah. Kayak kita contohnya belum sempat qobliyah zuhur, langsung datang ke langgar langsung bayang zuhur. Nanti sesudah sholat zuhur kita sholat 2 rakaat qobliyah zuhur dan 2 rakaat ba'diyah zuhur, bisa gitu. Kalau qobliyah bisa diundur, tapi kalau ba'diyah tidak bisa dimajukan sebelum sholat. Karena apa? Karena sholat sunat ba'diyah itu waktunya masuk sesudah sholat fardu selesai, makanya disebut ba'diyah, karena waktunya masuk sesudah selesai mengerjakan sholat fardu. Makanya bagi orang-orang yang telat datang tarawih itu harus tahu waktunya sholat tarawih kapan. Waktunya sholat tarawih dan waktunya sholat witir itu sesudah mengerjakan sholat fardu isya. Nek durung sembayang isya ojo melu tarawih, maka tidak dapat pahala tarawih. Dapatnya bisa jadi tidak sah kalau niatnya tarawih, karena waktunya belum masuk. Waktu masuknya sholat tarawih sama sholat witir itu sesudah mengerjakan sholat isya, bukan sesudah masuknya waktu isya. Itu perlu dipahami kata-kata ini. Waktunya sholat tarawih sama waktunya sholat witir sesudah mengerjakan sholat isya, bukan sesudah masuknya waktu sholat isya. Ngerti ya? Di sholat isya dulu. Nanti jumlah rakaat tarawih saya kurang, bisa diteruskan sendiri. Kalau memang sesudah yang lain selesai tarawih 20 rakaat kita masih dapat 16, kita tarawih sendiri nambah 4 rakaat, 2 rakaat salam 2 rakaat salam, menyempurnakan, bisa kayak gitu, nggak usah pusing. Meskipun ada pendapat antara Ibnu Hajar Al-Haytami sama Imam Ramli, kalau Ibnu Hajar orang tarawih kurang dari 20 enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang enggak benar orang enggak tarawih sama sekali.
penting tarawih, ada pendapat ulamanya. Yang penting gini, catatan paling jangan sampai mengerjakan sholat tarawih atau witir sebelum sholat isya kita kerjakan. Umumnya kan enggak, kita datang ikut tarawih, isya belum. Apakah boleh semisal gini, kita bermakmum sholat isya kepada orang yang sholat sunat? Boleh. Yang jelas kalau kita bermakmum kepada imam yang sholat tarawih 2 rakaat salam, kita sholat isya 4 rakaat. Setelah dapat 2 rakaat imamnya salam, kita kan karena sholat isya kurang 2 rakaat. Dulu ada cerita hadamnya Kanjeng Nabi yang namanya sahabat Robi'ah bin Ka'ab As-Salmi rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu. Beliau ini hampir tiap hari ngambilkan air wudhunya Kanjeng Nabi. Jadi Nabi kalau wudhu tidak langsung tapi ada yang ngambilkan, ada yang mempersiapkan. Yang Nabi kalau wudhu ngirit, cuma dibasuh, diusapkan, diratakan, dibasuh lagi, diusapkan. Yang bagian ngambilkan Robi'ah bin Ka'ab As-Salmi. Suatu saat Robi'ah bin Ka'ab As-Salmi ditimbali, Kanjeng Nabi dipanggil. Wahai Robi'ah, salni, mintalah upah kepada saya. Kamu pingin minta upah apa? Saya hutang budi kepada kamu. Kamu sering ngambilkan air wudhuku. Minta upah apa kamu? Nah, langsung jawab Robi'ah bin Ka'ab. Kalau saya minta uang itu akan habis, minta makanan jadi kotoran. Akhirnya minta ini, as'aluka murafataka fil jannah. Yang saya minta itu ya apa sekiranya saya bisa berteman dengan jenengan ini bukan hanya di dunia Kanjeng Nabi, di surga juga. Saya ingin kumpul kalian jenengan di surga. Saya ingin kumpul kalian jenengan di surganya Allah. Terus siapa yang ngajari kamu ngomong kayak gitu, katanya Kanjeng Nabi. Kok pinter kamu. Itu saya yang repot kalau gini. Akhirnya fa'ini alaihim fa'ini ala nafsika bikasrati sujud. Ya wis, kalau kamu pingin jadi teman saya di surga, tolonglah aku dengan memperbanyak sujudmu kepada Allah. Tolonglah aku dengan memperbanyak sujudmu kepada Allah. Hadis ini oleh pakar-pakar hadis, oleh ulama-ulama hadis diarahkan pentingnya menjaga sholat sunat qobliyah ba'diyah, menjadi tiket supaya kita berteman dengan Kanjeng Nabi di surga, kumpul sama Kanjeng Nabi. Kalau tidak bisa melakukan ghairu muakkad ya muakkad toh dikerjakan, jangan sampai ditinggalkan. Jadi ibaratkan orang kerja itu sholat fardu gaji tetap, gaji ceperan itu qobliyah ba'diyah gitu. Kalau memang puasa Ramadan itu bisa ditempel kekurangannya dengan zakat fitrah, maka yang nempel kekurangan sholat fardu adalah qobliyah ba'diyah. Barangkali fardunya ada yang tidak khusyuk ketika sujudnya, ketika rukuknya, atau ketika tahiyatnya, ditempel kekurangan itu dengan qobliyah ba'diyah. Jadi untuk nempel kekurangan sholat fardunya, gaji ceperan, gaji lemburan, lembur, terus bisa kita semampunya. Tapi yang muakkad itu ada 10 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Ini 10 ini Kanjeng Nabi tidak pernah ninggalkan, selalu mengerjakan. Ini muakkad yang ganjarannya. Dari 10 ini yang paling besar qobliyah subuh. Kan kita tidak boleh melakukan ba'diyah subuh, tidak ada syariatnya. Ba'diyah asar tidak ada. Karena apa? Sesudah sholat subuh sama sesudah sholat asar ini setan itu tinggal di matahari. Waktu kita sholat ibadah kan diatur cahaya matahari, waktunya, jam-jamnya. Jadi orang yang mengerjakan sholat ba'diyah subuh sama ba'diyah asar itu seolah-olah nyembah setan. Makanya diharamkan orang sholat sesudah asar sama sesudah subuh. Jadi sunatnya ya zikir. Sesudah sholat subuh sampai terbitnya matahari sunat tidak berbicara selain zikir, selain baca Al-Quran, selain baca sholat. Sunat pahalanya kalau kita nak ngomong kayak melakukan ibadah haji umroh. Nanti tidak berbicara
Makanya sholat subuh itu jangan pas awal waktu. Kalau ulama-ulama dulu itu paling tidak terbit kurang setengah jam sholat subuh. Jangan pas awal waktu. Karena apa? Biar tirakat nak ngomongnya ndak kelamaan. Kepeloplosan ditanyai temannya ya. Hati khasiatnya ndak ngomong sebagaimana di Bidayatul Hidayah. Orang yang sudah sholat subuh sampai terbitnya matahari ndak berbicara selain kalam ilahi, baca Al-Quran, baca zikir, baca sholawat ya. Sampai terbit. Jarak antara adzan subuh sampai terbit itu 1 jam 15 menit. 1 jam 20 menit gitu. Biar waktu tirakat nak ngomongnya nak kelamaan. Yang penting nak berbicara. Itu pahalanya kayak ibadah umroh haji. Tiap hari biar umroh. Jadi usahakan nak ngomong. Jadi sholat subuhnya jangan awal waktu. Kecuali kita yang sudah sangat ngantuk. Pokok ndak turu ya. Memang gini. Tadi saya baca kitab Hasyiatus Shawi tafsiran surat Al-Mulk. Gimana caranya supaya kita itu Allah beri mudah supaya bisa menjaga keistiqomahan kita. Gampang urusan ibadah, gampang urusan rizki. Terus nek ngelakoni ndak sengkoan. Itu jangan tinggalkan baca surat Alam Nasroh 10 kali sesudah sholat fardu. Biar hatinya dilapangkan. Nek ngerjakan ibadah itu ndak sengkoan. Ya selalu semangat. Hati fadilah keutamaan orang yang istiqomahkan baca surat Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Ini dibaca 10 kali sesudah sholat fardu. Bisa sesudah doanya, bisa sampai baca surat Alam Nashrah ketika mengerjakan sholat sunat ba'diyah, bisa ketika berdirinya. Nanti dibaca berapa kali? 10 kali. Itu istiqomah. Itu bisa Allah mudahkan urusan rizki sama urusan ibadah. Sebanyak apapun hutang kita pasti kebayar. Orang ngamalkan Alam Nashrah 10 kali sesudah sholat fardu, pasti digampangkan dapat konsumen, digampangkan dapat rizki selanjutnya. Gampang urusan ibadah, gampang urusan rizki ini. Alam Nashrah 10 kali. Bahkan ada cara bisa jadi obat anti galau. Kita sumpek ya. Sampeyan kalau sumpek nulis surat Alam Nashrah 1 surat. Tapi syaratnya harus ditulis di wadah yang terbuat dari beling atau kaca. Surat Alam Nashrah 1 surat itu ditulis di wadah yang terbuat dari beling atau kaca. Kayak piring, gelas ya, mangkok. Tulis pakai spidol, enggak apa-apa. Nah, ditulis. Tapi nulisnya enggak usah dikasih titik dan tidak usah dikasih harokat. Sambil dilafatkan gundul. Alam Nashrah laka sadrak sampai selesai 1 surat. Setelah itu sampai lebur pakai air mawar. Air mawar ini bisa bunga mawarnya diperes, diambil airnya. Bisa bunga mawar dicampur air, dikocok sampai bau mawar airnya, baru dibuat menghapus tulisan tadi. Setelah itu sampean langsung minum atau dicampurkan ke kopi, itu dibuat obat anti galau kalau sumpek-sumpek ya. Terus yang kedua, bisa dibuat lil hifdzi wal fahmi, untuk nambahi daya ingat, daya hafal, dan gampang paham. Kalau diterang-terangkan ilmu gampang nyantol, gampang paham, gampang ngerti, gampang hafal, gampang hilang. Itu ada caranya. Kalau ini lebih mudah, tulis surat Alam Nashrah itu 1 surat dengan wadah secara mutlak, terserah wadah apa saja. Kalau tadi syaratnya harus wadahnya beling dan airnya air mawar. Kalau ini airnya bebas, tapi yang paling bagus pakai air hujan. Air hujan diwadahi, terutama hujan malam Jumat itu diwadahi. Kalau Al-Mafulayina Abdul Jalil itu milih hujan malam Jumat. Malam Jumat hujan itu diwadahi meskipun dapat sekian nih, dapat sekian. Nah, nanti dibuat apa air hujan?
dibuat menghapus surat Alam Nasroh yang ditulis di wadah. Wadahnya kalau yang kedua ini bebas. Terserah wadah, bukan kertas, bukan wadah. Bisa wadah plastik, meskipun tidak beling, baskom. Intinya air ini dibuat menghapus. Itu lalu kita minum. Itu khasiatnya untuk memperkuat daya hafal kita. Tajam pengingat, terutama bagi orang-orang yang ingin menghafalkan Quran atau sering ngaji tapi lalian, wingi ngaji apa ya? Itu enak nulis itu Alam Nasroh. Kalau tidak ada hujan ya pakai air jeding masjid atau air telapak kaki ibu kita atau air bekas wudhu, bekas dipakai wudhu itu diwadahi, dibuat menghapus surat Alam Nasroh yang ditulis di. Itu khasiatnya untuk memperkuat daya hafal dan daya ingat dan gampang paham kalau dengar ilmu apa saja. Ini yang kedua. Dapat 3 ya. Kalau tadi untuk rizki sama ibadah. Terus yang kedua untuk obat anti galau. Yang ketiga untuk obat hafalan. Yang terakhir ini supaya dikabulkan, dimudahkan hajat-hajat penting. Kita punya hajat kayak kita ikut lomba atau apa gitu. Ini surat Alam Nasrohnya ini bukan ditulis kalau ini. Lakukan sholat sunat hajat dulu 2 rakaat ya. Sholat hajat 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Selesai sholat sunat hajat itu jangan langsung merubah kaki, tetap duduk posisi tahiyat akhir. Duduknya tetap menghadap arah kiblat dan usahakan tidak batal wudhunya. Lalu baca surat Alam Nasroh 103. Nanti kalau sampean lupa ya sampean dengarkan lagi suara saya. Dibaca berapa? 103. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Hajatnya 1, jangan banyak-banyak. Amin, hajat mancing ya mancing. Hajat apa amin? Intinya 1, tidak boleh lebih dari 1. Duduknya gini, harus tetap duduk tahiyat akhir. Lalu baca surat Alam Nasroh 103 sesuai hitungan huruf. Jadi hurufnya surat Alam Nasroh kalau dihitung di total 103. Setelah selesai baca baru boleh berubah duduknya. Doa sesuai hajat yang kamu minta. Hajat supaya didekatkan jodohnya, ini mau melamar wanita biar tidak ditolak, diterima misal. Itu pokok hajat penting intinya. Namanya hajat ya kebutuhan kita. Itu amalkan. Jadi 4 wis kayak sampai lalian. Tapi yang penting itu, yang paling penting yang dibuat harian itu aslinya ya. Yang untuk hafalan sama untuk pelancar rezeki sama ibadah itu. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Saya aja ngelakoni tiap hari ngelakon Alam Nasroh yang sesudah sholat fardu, meskipun tidak saya baca duduk sambil jalan kaki driji 10 ambil melaku setilu. Kadang ya saya baca di saat sholat sunat ba'diyah pas sholatnya. Yang penting bacanya sesudah sholat fardu ini. Bahasa sesudah itu tidak harus pas setelah salam. Bisa sesudah doa. Nah, biasanya orang sholat fardu kan masih wiritan dulu, istighfar, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baru doa biasanya imamnya. Setelah itu baru ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ijazahkan ke sampean. Nah, Al-Fatihah. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma warzaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.